dan shalom. 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 Terima kasih Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah boleh hadir pada pagi hari ini. Ibu Advent yang ketiga dalam masa penantian kita akan kelahiran Yesus Kristus. Sebelum jauh kita beribadah, saya persilakan kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Itu hidup, Bapak Ibu. Mari Dia yang patut kita agungkan, karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Tolong angkat kebesaran dan surga, kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Yesus setia. Sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengganggu dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Engkau cipta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap kita Yesus selamanya. Ini aku anakmu, banggakanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, banggakanlah sesuai dengan rencanamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bahkan di bulan darah yang terang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua, yang menjadi terang dalam kehidupan kita semua. Dan kiranya hidup kita bagaikan tanah yang kering, yang merindukan aliran air, merindukan akan hadirat Tuhan. Kita percaya hidup kita tanpa firman Tuhan adalah sia-sia. Bapak Ibu, kita mengharapkan kehidupan kita, hati kita, bahkan pikiran kita mau berfokus untuk firman-Nya yang hidup.
Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu ketiga minggu Advent, di mana sisa 1 minggu lagi untuk kita memperingati hari minggu Advent ini, di mana kita akan menanti kelahiran Sang Mesias Raja Damai. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang sukacita dalam persiapan menyambut Kristus. Sekali lagi, sukacita dalam persiapan menyambut Kristus. Nah, pernahkah Bapak Ibu jemaat Tuhan ketika kita hendak ingin menerima tamu atau keluarga kita dari kampung halaman yang jauh, yang mungkin pulangnya 10 tahun itu hanya 1 kali, pasti kita akan merasakan sukacita yang begitu luar biasa yang kita rasakan ketika orang-orang yang kita rindukan, ketika orang-orang yang kita kasihi, mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kita dalam merayakan momen Natal. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya rindu untuk mengajak kita semua bagaimana kita mau bersukacita dalam persiapan kita menyambut kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adakah sukacita itu di hati kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini banyak sekali drama yang kita alami. Yang pertama, yang fokus tidak nyala, tapi bukan menjadi membuat kita putus semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Yang kedua tadi, tengah-tengah penyembahan kita tiba-tiba mati lampu. Saya panas benar pakai jaket, pakai jasnya. Tapi kita bersyukur, kita bersukacita kalau kita masih boleh melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita juga bersyukur bahwa hari ini ada saudara kita, adik kita, anak kita bertemu dengan hari ulang tahun, yaitu adik Kevin atau saudara kita Kevin. Nah, bagaimana sukacita itu yang dirasakan oleh setiap orang, pasti akan merasakan bahagia, akan merasakan senang yang mungkin tidak bisa digambarkan atau diungkapkan kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan ketika kita bersukacita dalam mempersiapkan diri kita menyambut Kristus dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mempersiapkan hidup kita untuk kita menyambut Kristus sebagai juru selamat bagi kehidupan kita? Apakah kita menyambut Kristus itu dengan bersukacita atau dengan bersungut-sungut? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu Advent ketiga ini adalah minggu di mana dikenal dengan minggu penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita berbicara tentang sukacita, berarti di dalamnya itu tidak ada yang namanya mengeluh, tidak ada namanya yang merasakan, oh ini begini saya nggak mau buat ini, saya nggak mau buat itu. Pasti yang dia rasakan sukacita itu selalu ada dalam dirinya. Nah, bagaimana ketika kita menyambut hari kelahiran Yesus Kristus? Sudahkah kita memiliki sukacita itu dalam pribadi kita? Sudahkah kita mempersiapkan hati kita dengan penuh sukacita untuk menyambut sang kelahiran Yesus Kristus? Ketika kita menyambut keluarga kita dengan penuh sukacita, apalagi kita menyambut Yesus yang sebagai Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Pastinya kita akan merasa sukacita yang begitu luar biasa, karena Dia yang kita nanti, Dia sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita boleh merayakan hari Natal di tahun ini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat minggu Advent ini adalah di mana minggu kita mempersiapkan rohani kita. Kita mempersiapkan hidup kita. Kita mempersiapkan pribadi kita untuk kita mau lebih sungguh lagi dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Bagaimana kita mau membuat sukacita itu selalu ada dalam pribadi kita? Bagaimana kita mau tetap memelihara sukacita itu tetap ada dalam hidup kita? Jangan sampai sukacita itu hanya ada di bulan Natal saja. Jangan sampai sukacita itu ada ketika kita mendapatkan atau kita mengharapkan sesuatu yang baik Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi setelah lepas dari Natal, kita kembali ke mode awal. Kayak HP, kembali ke setelan pabrik. Ketika kita membeli HP baru, pasti tidak bisa digunakan. Pasti kita harus
reset dulu atau di-update dulu. Kita bikin akunnya, segala macam supaya HP itu dapat dipergunakan. Nah, ketika kita mereset HP itu kembali ke dalam pabriknya, maka dia akan kembali seperti awal. Nah, jangan sampai kehidupan kita ketika kita merasa sukacita hanya di bulan Natal saja. Tapi di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai September nanti, November, kita kembali ke mode awal. Bawaan dari pabriknya. Nah, ketika memasuki bulan Desember, hadirlah sukacita itu dalam kehidupan kita. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 malam, sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kita. Besoknya di tanggal 1 Januari, hilang lagi. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita bersukacita dalam mempersiapkan menyambut Kristus, yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu mempersiapkan rohani hidup kita secara pribadi. Bukan rombongan, bukan satu keluarga, tapi pribadi kita. Sudah siapkah kita menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Layakkah kita untuk menyambut Kristus dalam kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaannya dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati, maka diberilah minggu Advent. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana diberikan kesempatan bagi setiap kita untuk mempersiapkan rohani kita. Supaya apa? Kita mau lebih lagi sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita akan menyambut kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Nah, bagaimana kita mau memelihara sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita? Bukan hanya di bulan Desember saja, tapi di bulan-bulan berikutnya, setiap hari, setiap saat, sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang menjadi alasan mengapa kita harus mempersiapkan diri kita dengan penuh sukacita, itu bagaimana kita mempersiapkan penguatan kita, pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Ketika minggu Advent itu, disitulah kita mau meminta penguatan, pengharapan kepada Tuhan kita. Karena kita tahu bahwa kekuatan serta pengharapan itu hanya kita dapatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kepada sanak saudara keluarga kita, bukan kepada orang-orang yang kita kenali atau yang kita kasihi, tapi hanya kepada Tuhanlah yang memberi kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sama dengannya hari ini, kita merasa bersukacita. Mungkin ibu-ibu ada berapa orang merasakan bahagia, gembiranya, karena rambutnya yang dari agak seperti Indomie sudah lurus kembali. Nah, di mana mereka pasti akan merasa bahagia. Pasti suami-suami juga akan merasa bahagia. Mungkin bisa memuji suami, wow, cantiknya istriku. Ketika melihat mereka sudah rambut lurus, ketika bodinya udah agak langsing dan lain sebagainya, pasti mereka akan merasakan bahagia. Mereka akan merasa sukacita ketika ada perubahan dalam pribadinya. Itu secara duniawi. Bagaimana dengan kepercayaan kita atau iman kita kepada Yesus Kristus? Sudahkah kita selalu bersukacita dalam mempersiapkan menyambut kelahiran Yesus Kristus? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita, ada 3 kebenaran yang akan kita belajar bersama-sama dalam kita bersukacita mempersiapkan menyambut Kristus dalam hidup kita. Pasti ada hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mau bersukacita ketika kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus? Kita kembali ke awal tadi seperti saya katakan bahwa ketika kita hendak bertemu dengan sanak-saudara keluarga kita yang jauh dari kampung halaman, yang bertahun-tahun tidak pulang, pasti ada persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar hal yang pertama itu sukacita dalam persiapan menyambut Kristus, yaitu menanti kedatangan Tuhan dengan sukacita. Hal yang pertama, menanti kedatangan Tuhan dengan sukacita. Mungkin salah satu hamba Tuhan atau jemaat Tuhan boleh membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dan ayat yang ke-7. Sudah didapatkan?
Filipi pasal 4 ayat 4 dan ayat ke-7. Sampai ayat ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, demikianlah benar firman Tuhan. Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama tadi kita mau belajar bahwa sukacita kita dalam persiapan menyambut Kristus, yaitu menanti kedatangan Tuhan itu dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Nah, dalam Filipi sangat jelas dikatakan di sana bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menanti Yesus Sang Raja Damai dalam kehidupan kita, harusnya kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut kelahirannya itu dengan penuh sukacita. Mengapa kita harus bersukacita ketika kita menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Mungkin kita berkata bahwa ketika di bulan Natal itu banyak sekali pengeluaran yang saya keluarkan, banyak sekali uang yang saya habiskan hanya untuk merayakan Natal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan bagaimana firman Tuhan mau mengajak kita supaya kita tetap bersukacita senantiasa dan tetap percaya bahwa Tuhan dekat. Sukacita adalah tanda kehadiran Tuhan yang akan datang dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menyambut kelahiran Yesus Kristus sedangkan di hati kita tidak ada sukacita, sedangkan di pribadi kita hanya bersungut-sungut, tidak memiliki sukacita itu dalam hidup kita. Bagaimana kita mau menyambut kedatangan Yesus Kristus ketika hati kita merasa ada iri hati, ada jengkel dengan orang lain, ada dendam dengan orang lain, ada bermusuh dengan orang lain? Apakah itu yang dinamakan sukacita dalam persiapan kita menyambut Kristus yang dimana kita rayakan pada tanggal 25 Desember yang akan mendatang? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita dalam persiapan menyambut Kristus yang pertama itu ketika kita menyambut kelahiran Kristus atau kehadiran yang dalam dunia ini, kita harus menyambut dengan penuh sukacita. Itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat di sana bahwa bersukacitalah senantiasa. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana di minggu-minggu ini juga kita merasakan sukacita begitu luar biasa. Bagaimana kita sudah melewati minggu Advent pertama, minggu Advent kedua, dan pada hari ini minggu Advent yang ketiga. Dan lebih bersukacitanya lagi bahwa tepat pada tanggal 18 Desember di hari Rabu, lusa, kita akan merayakan Natal bersama di tempat ini. Pasti semua jemaat Tuhan tempat ini akan merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa sih kita harus bersukacita menyambut kelahiran Yesus dalam kehidupan kita? Dalam persiapkan untuk merayakan hari Natal itu mengapa harus ada sukacita? Mengapa kita tidak menyambutnya dengan biasa-biasa saja? Mengapa kita tidak merayakan hanya dengan sederhana saja? Mungkin sesuka hati kita saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyambut atau mempersiapkan diri kita untuk menyambut Kristus hadir dalam setiap pribadi kita, merupakan atau mengingatkan kita sebagai umatnya, sebagai jemaat Tuhan, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, tapi dalam Tuhan masih ada pengharapan kita.
Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita merasakan sukacita itu ada dalam kehidupan kita, maka persiapan kita dari minggu pertama sampai kita merayakan hari Natal itu tidak akan menjadi sia-sia. Tapi apa? Kita sudah mempersiapkan hati kita, baik secara rohani kita sudah persiapkan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terkadang kita tidak bisa dipungkiri dan dari namanya bersungut-sungut. Contoh sederhana, ketika kita ingin mengerjakan sesuatu pasti kita ada bersungut-sungut. Tapi saya bersyukur dan kita semua bersukacita bahwa jemaat Tuhan di tempat ini kita memiliki kekompakan yang begitu luar biasa. Di mana kita melihat bahwa ketika kita membuat tenda di depan itu, mempersiapkan segala sesuatu itu dengan baik. Hanya apa? Untuk merayakan Natal pada tanggal 18 Desember ini. Tepat kemarin di malam apa itu? Malam Jumat atau malam Sabtu ya? Atau hari apa itu? Yang tendanya diguyur hujan dari siang sampai malam. Akhirnya tendanya roboh. Pikiran saya begini, kalau tendanya roboh tidak ada yang perbaiki, maka hari Minggu hari ini kita akan kerja lebih ekstra lagi, lebih double lagi kerjanya. Tetapi saya bersyukur tadi malam ketika datang di tempat ini bahwa jemaat Tuhan begitu luar biasa, begitu hebat. Mereka mengerjakannya dengan penuh sukacita. Mereka tidak bersungut-sungut. Kemarin saya sudah kerjakan, kenapa lagi roboh harus saya kerjakan? Tapi disinilah kita melihat sukacita dalam mempersiapkan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus itu begitu luar biasa. Beri kemuliaan bagi teman-teman. Nah, di sini kita melihat bahwa jemaat Tuhan di tempat ini mereka penuh sukacita dalam menyambut kelahiran Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, dari kerjasama, dari hal-hal kecil itu kita dapat melihat bahwa di dalam setiap pribadi kita itu ada sukacita yang kita miliki. Coba kalau tidak ada sukacita, mungkin tenda itu sampai pagi hari ini tidak akan jadi atau tidak akan diperbaiki. Tapi karena sukacita itulah untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah merasa bersungut-sungut untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat contoh dari tokoh Alkitab, bagaimana kita mau melihat kisah-kisah inspiratif dari Alkitab, yaitu contoh Paulus dan Silas. Ketika mereka dipenjarakan, mereka tidak mengatakan bahwa ini tekanan, ini penderitaan bagi kami. Tetapi mereka apa? Bersukacita ketika mereka di dalam penjara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita diperhadapkan pada saat itu posisi kita berada sebagai Paulus dan Silas, hanya untuk memberitakan kabar sukacita, hanya untuk memberitakan kabar Injil, tetapi kita mendapatkan masalah. Apakah kita masih bersukacita atau justru kita akan bersungut-sungut dengan masalah yang ada kita hadapi? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat atau kita membaca kisah dari Paulus dan Silas ini, bagaimana mereka dipenjarakan, tapi mereka tidak pernah bersungut atau mereka tidak pernah menyalahkan diri mereka atau siapa. Tapi mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun mereka dipenjarakan, mereka tetap bersyukur karena apa yang mereka lakukan pasti akan Tuhan membalas ke depan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali ke tema kita pada pagi hari ini, sukacita dalam persiapan menyambut Kristus. Di sini kita harus memiliki sukacita itu. Jangan sampai sukacita itu hilang dalam hidup kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6 di sana bahwa dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Mungkin dalam mempersiapkan diri, baik dari jemaat Tuhan di tempat ini pasti akan merasakan khawatir dalam hidup kita. Apalagi yang namanya dalam merayakan Natal, pasti banyak sekali yang dibutuhkan. Banyak sekali yang harus kita beli, banyak sekali yang harus kita
persiapkan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mungkin secara manusia kita merasa khawatir, dari mana saya mendapatkan semua itu? Dari mana saya bisa mendapatkan yang saya inginkan? Tapi kita percaya, ketika kita bersuka cita dalam persiapan menyambut Kristus ke dalam dunia ini, pasti Tuhan akan selalu menghadirkan sukacita dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita tidak akan merasa lagi khawatir dalam hidup kita. Baik secara materi maupun apapun yang kita butuhkan dalam mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam dunia, Tuhan pasti akan cukupkan dan Tuhan sedia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, mengapa kita harus bersuka cita dalam persiapan menyambut Kristus? Nah, kalau kita menyambut Kristus, bersuka cita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi hal yang kedua itu yaitu bagaimana kita mau berbagi sukacita dengan orang lain. Minggu Advent bukanlah tentang bagaimana kita hanya menunggu secara diam, tapi juga bagaimana kita mau berbagi sukacita dengan sesama kita. Kita mau dipanggil melayani, mengunjungi orang-orang sakit, bahkan mendoakan sanak saudara kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bisa baca dalam Lukas pasal 3 ayat 10 hingga 18. Lukas pasal 3 ayat 10 hingga ayat ke-18. Saya akan bacakan baik tidak semua. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, 'Guru, apa yang harus kami perbuat?' Jawabnya, 'Janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.' Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.' Ayat ke-15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semua orang bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, 'Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.' Ayat ke-17, alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat ke-18, dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, kita lihat di ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, nah, berbicara tentang sukacita ini bukan hanya untuk pribadi kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga mau berbagi sukacita dengan orang lain. Seperti firman Tuhan dalam Lukas dikatakan di sana bahwa ketika engkau mempunyai 2 helai baju, bagikan kepada saudaramu yang tidak memilikinya. Jika engkau mempunyai makanan, berikanlah kepada orang yang tidak punya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persiapan menyambut Kristus lahir di dalam dunia ini, pasti semua orang ini merasakan sukacita itu dalam hati, dalam pribadinya, dalam keluarganya. Pasti semua merindukan sukacita damai Natal itu ada dalam pribadi kita. Nah, yang menjadi pertanyaan atau menjadi masalahnya di sini adalah bagaimana sukacita itu bisakah kita berbagi dengan orang lain? Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita bersukacita, lalu kita melihat orang lain menderita, apakah kita hanya tertawa melihat orang lain itu menderita? Sebagai manusia pasti kita harus memiliki rasa empati, rasa peduli terhadap sesama kita.
Ketika kita merasakan sukacita, maka kita juga harus membagikan sukacita itu kepada orang lain. Ketika orang lain merasakan kesusahan, pasti kita juga akan merasa sedih ketika kita melihat orang itu menderita. Di dalam Roma dikatakan bahwa menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita itu bukan hanya untuk pribadi kita sendiri, tapi juga kita harus berbagi sukacita dengan orang lain. Melalui apa? Melalui pelayanan kita. Melalui berkat yang kita miliki, kita bisa bagikan kepada orang-orang lain. Karena dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus itu, sukacita itu bukan hanya untuk kita secara pribadi, tapi untuk semua orang. Karena semua orang berhak menerima sukacita daripada Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita sudah membagikan sukacita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus itu kepada orang lain atau belum? Ketika kita belum melakukan itu, mari pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajak dan menegur kita untuk kita berbagi sukacita dengan orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi mari kita bersama-sama merasakan sukacita yang akan ada dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, yaitu harapan yang tidak pernah pudar. Kita bisa baca dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Di sana dikatakan dari ayat ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Amsal sangat jelas dikatakan bahwa kita harus bersukacita dalam persiapan menyambut Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini. Harapan yang tidak akan pernah pudar dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki sukacita itu dalam hidup kita, ketika mampu membagikan sukacita itu kepada orang lain, maka kita tidak akan takut apa menjadi harapan kita. Maka kita tidak akan takut apa yang akan kita butuhkan. Pasti Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita memiliki sukacita dalam hati kita, maka harapan itu tidak akan pudar. Karena kita percaya bahwa sukacita itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Bukan kita dapatkan kepada orang lain, bukan kita dapatkan kepada sanak saudara kita, teman kita, tapi Tuhanlah yang memberikan sukacita itu dalam hati kita. Mungkin kalau manusia bisa membuat kita senang, bisa. Misalnya Pak Sejum memberikan uang kepada Joti 10 juta. 10 juta loh ini, 10 juta. Bayangin, 10 juta itu bukan nominal sedikit, lumayan banyak. Nah, tiba-tiba Natal, Pak Sejum ketemu dengan Joti, dia panggil baik-baik. Joti, sini dulu. Terus Joti bertanya, ada apa? Kamu mau uang enggak? Pasti Joti akan jawab, mau. Tidak ada yang menolak uang ketika diberikan. Benar? Mungkin kalau ada, boleh kasih kami uangnya. Nah, ketika dipanggil Joti, dikasihlah amplop ini, ada berkat untuk Joti. Nah, dalam hati secara manusiawi pasti Joti akan merasa senang, akan merasa bahagia mendapatkan uang yang diberikan oleh Pak Sejum pada Joti. Apalagi dengan jumlah nominal 10 juta atau 10 ribu loh. Nah, pasti Joti akan merasa senang. Nah, secara manusia juga mungkin saat itu Joti merasa senang. Mungkin di kemudian hari tiba-tiba Pak Sejum ini mengucapkan satu kalimat atau satu kata yang mungkin membuat Joti ini tersinggung atau membuat dia merasa, oh ternyata orang ini begini ya, sehingga sukacita itu hilang dalam diri Joti. Nah, itu manusia. Manusia bisa menyenangkan hati kita, tapi manusia juga bisa membuat kita sakit hati. Tetapi kalau kita dapatkan sukacita itu daripada Tuhan, siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang membenci kita, siapapun yang tidak suka kepada kita, tetap sukacita dari Tuhan ada dalam hati kita. Amin. Kita bisa melihat ketika orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita di hatinya,
apapun masalah yang dia hadapi, apapun tantangan yang dia hadapi, tapi kita melihat dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Seperti Filipi tadi dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang kukehendaki di dalam kamu. Lalu bicara tentang sukacita ini bukan hanya ketika kita diberkati, baru kita merasa bahagia, baru kita merasa senang. Ketika kita benar-benar memiliki sukacita daripada Yesus, apapun keadaannya, apapun situasinya, pasti kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Saya masih ingat minggu kemarin, hari Sabtu kalau nggak salah itu, hari Sabtu atau hari Kamis, saya dengan Pak Sebi. Pertama kami datang kerja tenda hanya berdua. Kalau dibilang capek, mungkin secara manusia capek. Kita punya pekerjaan masing-masing. Tapi kami datang mulai kerja pelan-pelan. Datang Pak Valen, datang Pak Sarel. Nah, akhirnya tadi kami hanya bekerja 2 orang, merasa mungkin kok enggak semangat kerjanya 2 orang. Ketika mereka datang, kita kerja dengan sukacita. Sampai malam malahan kita kerjanya. Sampai kita cangkul, kita bikin, itu ada jembatan kecil di depan itu karya dari Pak Sebi, sehingga jembatan itu ada. Kita buat ini segala macam dan kita selesaikan sampai malam. Nah, di sini bagaimana kita mau melihat bahwa ketika sukacita yang kita dapatkan dari Allah atau dari Kristus Yesus, apapun yang kita hadapi, apapun masalahnya, tetap sukacita itu selalu ada dalam hati kita. Biar orang mau bilang kita begini, bilang kita begitu, tapi kalau Tuhan sudah menaruhkan sukacita itu dalam hati kita, maka kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Berbeda, kalau manusia menyenangkan kita, hari ini kita bisa dekat, bisa bergaul karib dengan dia, tapi besok atau lusa dan seterusnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa bermusuhan, mungkin kita bisa tidak menegur satu sama lain, mungkin kita tidak bisa, atau justru kita menyimpan dendam kepada orang. Itu kalau manusia yang menyenangkan hati kita, pasti suatu saat dia akan menyakiti kita. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyakiti kita, tapi apa? Dia terus akan memberikan sukacita itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari melalui minggu Advent ketiga ini, bagaimana kita mau bersukacita dalam persiapan kita menyambut Kristus dalam setiap pribadi kita. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau tetap mempertahankan sukacita itu tetap ada dalam hidup kita. Biarlah ketika kita menyambut hari kelahiran Yesus Kristus, sukacita itu bukan hanya habis pada hari itu saja, tapi di hari-hari kemudian biarlah sukacita itu tetap bernama dalam kehidupan kita. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan, saya kembali kepada Allah. Kasih-Mu layak
Firman-Mu itulah rasa hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bersama kita berdiri, kita melakukan ibadah rasul kita bersama-sama dengan gereja di sekitar tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasul mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pundak Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup berkekal. Amin. Jemaat Tuhan, selamat. Baik, tidak saja kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita membawa dengan hati yang penuh tulus dan sukacita dengan mendengarkan dasar firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan dari segala penghasilan. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagi kita.